Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya berada di bengkel SMK Veteran 1 Sukoharjo untuk membuat vlog mengenai pelaksanaan uji kompetensi kalian di SMK ya, pada masa pandemi COVID-19 ini, yang tentunya akan menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti itu. Untuk uji kompetensi kali ini adalah uji kompetensi bukan LSP ya, karena SMK Veteran ini belum menggunakan atau masih merintis ya LSP SMK atau lembaga sertifikasi profesi yang ada di SMK. Oleh karena itu, maka uji kompetensi ini bekerja sama dengan Dudi ya, yaitu Toyota di sini. Untuk uji kompetensi ini bertujuan untuk mengevaluasi atau mengetahui sejauh mana keterampilan peserta didik dalam pembelajaran di SMK. Untuk uji kompetensi di era pandemi ini terbatas ya. Ini untuk menguji sistem perbaikan mobil EV, Electronic Fuel Injection. Jika siswa atau peserta didik itu tidak bisa lulus, tidak bisa mengerjakan uji kompetensinya, soal-soal uji kompetensi, job-job uji kompetensi, maka dikatakan tidak kompeten dan tidak mendapatkan sertifikat. Tapi jika peserta didik sudah lulus, bisa mengerjakan semua job-job atau pertanyaan-pertanyaan, maka peserta didik atau siswa dinyatakan berkompeten. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya berikut, video pelaksanaan uji kompetensi di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Oke teman-teman, untuk uji kompetensi kalian ini dibagi menjadi dua ya, untuk pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa harus mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh tim penguji, kemudian untuk prakteknya nanti ada reposit yang harus dikerjakan untuk poin-poin pemeriksaan pada sistem EV-nya. Dan untuk soal-soalnya pengetahuan dan keterampilan ini sudah dikurangi oleh tim penguji, baik dari guru SMK Veteran maupun dari Dudi, karena mengingat waktu yang dipepetkan hanya 50 menit saja karena pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Oke teman-teman, terlebih dahulu ini adalah perangkat asesmennya. Ini adalah bantuan uji sertifikasi dari pemerintah ya. Maka judulnya pelaksanaan bantuan fasilitas siswa sekolah menengah kejuruan SMK untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi tahun anggaran 2020. Kemudian di sini ada nama siswa, kemudian nomor peserta, kemudian kompetensi keahlian dan kendaraan ringan. Kemudian perangkatnya isinya yaitu yang pertama, di sini ada lembar untuk penilai. Nah, di sini penilai atau penguji akan menilai kesiapan atau pekerjaan langkah kerja dari peserta didik. Ini ada persiapan, proses, hasil kerja, sikap kerjanya, kemudian waktunya. Kemudian di sini ada penilaiannya, sistem penilaiannya. Kemudian lembar 2 adalah pada bagian ini adalah jobnya atau repositnya peserta ya. Kemudian karena di era pandemi ini, maka repositnya atau pemeriksaannya, poin pemeriksaannya ini dipersingkat, yaitu untuk memeriksa filter udara, baterai, oli, cairan pendingin, tali kipas, fuse EV-nya, kemudian membaca current data atau data stream, kemudian membaca diagnosa trouble code DTC, kemudian menghapus diagnosa trouble code, kemudian yang terakhir adalah emisi gas buang. Seperti itu. Karena ini pada pandemi, maka ini dipersingkat ya. Tidak terlalu banyak karena waktunya hanya 50 menit, seperti itu. Kemudian di sini ada standarnya, siswa akan mencari standarnya sendiri di manual book yang sudah tersediakan. Kemudian di sini adalah hasil pemeriksaannya. Jika perbandingannya tidak sama atau tidak sesuai dengan standar, maka siswa kesimpulannya akan menuliskan no, seperti itu. Ini tadi merupakan reposit pada ujian praktek ya. Kemudian tetap ada uji kompetensi, ada teorinya. Nah, ini adalah teorinya, maka peserta didik akan mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5 dengan soal ABC-an ya, dengan sistem hot soalnya sepertinya, seperti itu. Oke, dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi keahlian ini, setiap sesi terdapat 2 siswa ya, karena mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang mengharuskan jaga jarak.
Kemudian saat siswa masuk ke bengkel harus memakai hand sanitizer. Sebelumnya di gerbang sekolah depan sudah dicek suhunya ya. Lalu siswa menerima perlengkapan ujian seperti map yang berisi reposit dan soal-soal, kemudian mendapatkan name tag dan kaos tangan. Untuk K3-nya sendiri digabung dengan protokol kesehatan, yaitu harus memakai pakaian kerja atau wearpack, kemudian menggunakan name tag atau tanda pengenal, kemudian menggunakan kaos tangan, kemudian menggunakan sepatu, dan yang tak kalah penting yaitu harus memakai masker dan berjaga jarak. Untuk pemeriksaan yang pertama, poinnya adalah pembersihan filter udara yang meliputi interval pembersihan dan interval penggantian. Untuk pembersihan sendiri setiap servis ya, yaitu 5.000 km sampai 10.000 km dibersihkan. Tetapi untuk penggantiannya kita cek visual ya, apakah filter udaranya dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian untuk setiap 40.000 km atau 24 bulan bisa diganti untuk filter udaranya. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah baterai atau aki. Bisa dicek tegangannya menggunakan multitester atau voltmeter ya. Biasanya standarnya 12 volt. Kemudian pengecekan berat jenis dengan hidrometer, berat jenis air akinya ya. Oke, selanjutnya adalah engine oil atau pemeriksaan oli pada mesin. Yang pertama adalah standar kualitasnya dengan cara menarik stick olinya ya, dipsticknya, kemudian rasakan ada geram atau ada debu-debu atau ada pasir-pasirnya ya. Kemudian kita lihat olinya berwarna hitam pekat atau tidak. Pada stick olinya itu terdapat jumlah olinya ya, ada batasnya, batas bawah sampai batas atas, harus sesuai dengan standarnya batas atasnya itu. Jika tidak maka oli tidak terpenuhi atau jumlah oli kurang ya. Biasanya untuk interval penggantiannya 5.000 sampai 10.000 km ya, oli harus diganti. Oke, selanjutnya adalah coolant, cairan pendingin. Dicek pada reservoir tanknya apakah levelnya pada full atau low. Untuk standarnya pada posisi full ya. Dan untuk penggantian cairan pendingin bisa dicek pada kilometer 120.000 ya sampai 160.000. Oke, selanjutnya adalah tali kipas. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah secara visual dengan memeriksa apakah tali kipas itu retak, berubah bentuk atau terlalu kencang. Dan yang kedua adalah terkena oli atau gemuk. Jika mendapati hal tersebut maka perlu diganti ataupun dibersihkan ya. Dan juga dikencangkan apabila kekencangan tali tidak sesuai standarnya. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan fuse EV. Biasanya letaknya di fuse box pada bagian kap mesin dengan sebesar 15 ampere ya. Pengecekan ini menggunakan multitester apakah ada kontinuitasnya apa tidak. Jika tidak ada maka perlu diganti. Oke, yang selanjutnya adalah current data atau data stream. Untuk spesifikasi standarnya yaitu ada 6 ya. Yang pertama adalah standar putaran mesin, yang kedua adalah standar temperatur mesin, yang ketiga adalah standar temperatur udara masuk, yang keempat adalah standar tekanan intake manifold, kemudian yang kelima adalah standar ignition timing, kemudian yang terakhir adalah standar injection timing. Untuk pengecekan sendiri mesin sudah panas ya atau sudah dihidupkan dengan menggunakan scan tool untuk mengetahui current data atau data streamnya pada posisi idle. Kemudian selanjutnya adalah read DTC dan clear DTC atau diagnosis trouble code, yaitu penguji akan membuat trouble, yaitu melepas salah satu sensor atau dua sensor. Nanti siswa akan melakukan scanner menggunakan scan tool ya, mana sensor yang rusak. Kemudian setelah itu peserta didik akan memasang atau memperbaiki sensor mana yang rusak tadi. Setelah itu baru meng-clear DTC-nya tadi menggunakan scan tool. Oke, pengujian yang terakhir adalah emisi gas buang. Tujuannya adalah peserta didik dapat melakukan pengujian emisi gas buang ya, yang meliputi ada 3 spesifikasi pengujian ya, yaitu ada O2, oksigen, HC, dan CO. Kemudian nanti akan bandingkan dengan standarnya dari manual book. Setelah itu ditarik kesimpulan oke atau no, seperti itu. Oke, setelah siswa melakukan ujian keterampilan, maka siswa akan mengerjakan tes-tes teori yang tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak ya, dan mejanya akan selalu disemprot dan membawa pulpen sendiri. Oke teman-teman, itu tadi vlog mengenai pelaksanaan uji kompetensi yang ada di SMK ya pada masa pandemi ini.
COVID-19 yang sangat terbatas ya tentunya. Terima kasih sudah melihat video vlog saya ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.